Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa bisroh li sodri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya banggakan dan yang saya hormati, orang yang sering saya baca statementnya di media massa, orang yang sering saya lihat di televisi, orang-orang yang sering saya perhatikan kegiatan-kegiatannya terkait dengan pembinaan pemuda yang berkenaan dengan narkoba, yaitu Bapak Dr. Andes Gun-Gun Siswangi. Tepuk tangan aplaus untuk beliau. Dan pada hari ini alhamdulillah tidak disangka, tidak diduga saya bisa berdampingan dengan beliau. Kemudian yang saya hormati Ibu Dini Mentari dari DPP P3 Fokus Diskusi Grup atau diskusi terbatas dengan tema besar pencegahan narkoba bagi generasi muda, kira-kira begitu, yang nanti kita akan dengarkan bersama-sama pemaparan-pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Gun-Gun Siswangi. Para pemuda yang saya cintai dan yang saya banggakan, beberapa hari yang lalu, sebenarnya 2-3 hari yang lalu, saya mendapat kabar dari Ibu Dini Mentari untuk menyiapkan 30 pemuda terbaik, 30 pemuda di Bandung Barat untuk mengikuti kegiatan ini. Selamat siang. Apa kabar? Ini luar biasa ya. Begitu MOU ditandatangan langsung ditindaklanjuti. Ya, tepuk tangan dong. BNN itu sudah melakukan beberapa MOU, misalnya dengan partai lain, gitu. Tapi nggak ada yang se-agresif P3 gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mana Pak Samsul mana ya? Oh, udah keluar ya. Jadi nanti sampaikan. Jadi di Indonesia itu nama Samsul Ma'arif itu banyak kan, semuanya pemimpin. Ada yang menteri, kemudian ada yang apa? Ketua BNPB kan, BNPB ya, bencana. Ya termasuk beliau. Saya kira saya diundangnya sama yang mantan menteri gitu. Tapi mudah-mudahan beliau jadi pemimpin juga ya. Lagi sudah dimulai di Bandung Barat ini ketua apa? DPC ya. Saya kira luar biasa ini. Kemudian yang ketiga, nah saya juga jadi berkenalan dengan bapak-bapak dan adik-adik sekalian yang dari mana tadi, dari Gunung Kau, dari Mandiri. Yang kedua juga kita kan punya orang-orang kita sayangi ya, di rumah itu ya, ada anak, ada adik, ada kakak, ada saudara. Nah, kasih tahu itu. Dan kita juga punya kemampuan untuk mendeteksi itu, Pak. Kalau anak itu sudah mulai berbohong, sudah mulai malas ya, sudah mulai ngaco lah gitu ya, sudah mulai aneh-aneh, terutama ibunya nih harus. Ibu-ibu itu kan biasanya dia orang anak-anak itu kan curhatnya sama ibu, Pak. Jarang sama saya, Pak. Di rumah juga begitu, Pak. Jadi ibu itu punya harus kemampuan ekstra supaya mendeteksi secara dini bagaimana perkembangan tingkah laku anak-anak itu, ya, jangan sampai nanti udah seperti ada seorang dokter, Pak. Ini dokter yang sekarang aktivis di narkoba, dulu dokter anak sebetulnya. Tapi adiknya bayangkan 9 tahun baru ketahuan bahwa anak adiknya itu mengkonsumsi narkoba. Ada dokter itu. Setelah 9 tahun anak adiknya itu mengkonsumsi narkoba, si dokter itu baru mengetahui bahwa adiknya itu penyalahgunaan narkoba. Bayangkan 9 tahun, makanya dia dari dokter anak berubah menjadi dokternya untuk advokasi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan dia bangga. Yang terhormat Pak Gun-Gun, Ibu Dini, terima kasih atas waktunya. Di dalam perspektif Islam, saya akan mengambil sebuah pendapat para ulama apa yang dimaksud narkoba. Menurut Syekh Wabah Zuhairi, seorang ahli fikih, dia mengatakan bahwa narkoba itu
kullu ma yadurrul ismi wal jismi. Apa itu narkoba? Yaitu segala sesuatu yang membahayakan tubuh dan akal. Jadi apapun yang membahayakan tubuh dan akal itu narkoba, bahaya. Pada dasarnya menurut usul fikih bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini halal, boleh, sampai ada dalil yang melarang atau memerintahkan. Ya. Makanan boleh, apapun, sampai ada dalil yang mengatakan ini haram, ini halal. Makanya sebuah kaum yang tidak datang Rasul kepadanya tidak akan pernah disiksa. Kalau belum tahu, memang belum tahu. Misalkan kita belum tahu, minum-minum tidak apa-apa, asal belum tahu. Kalau sudah tahu, berhenti. Saya kaget tadi ketika Pak Gun Gun menerangkan begitu. Saya melihat di siapa tuh, Rio Sodiningrat pernah dia mengatakan bahwa penduduk di Indonesia ini mati gara-gara narkoba itu 1,5% dari pengguna. Diperkirakan itu 150.000 orang per tahun mati gara-gara narkoba. Saya baca lagi bahwa pengguna di Indonesia itu hampir 4,6 juta. Itu ya, 4,6 juta usianya sudah di sana dilihat. Jadi betapa besar penyebaran narkoba di Indonesia. Maka Indonesia itu sudah menjadi produsen, bukan lagi tempat pengedar, tapi sudah menjadi produsen narkoba yang disebar-sebarkan ke luar. Kasusnya Raffi Ahmad, kalau saya lihat dari media, walaupun tidak jarang agak jarang lihat bentuk fisiknya dibandingkan dengan gambar-gambar yang tadi digambarkan oleh BNN, kayaknya tidak begitu mengalami banyak perubahan, Pak. Apakah memang benar dia sebagai pengguna atau dia hanya terlibat atau istilahnya terjebak dengan pihak lain gitu. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah bagaimana ketika kami di daerah di kampung ada korban, apakah BNN itu bisa menampung dan bebas biaya dalam rehabilitasi maksud saya. Dan itu saja, dan kemana harus menyalurkan yang kena korban tersebut begitu. Demikian pertanyaan saya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bubun mungkin beda sedikit dengan pemateri ya. Kalau itu Bubun, kalau ini Bubun gitu ya. Saya kebetulan di sini sebagai pemuda ya, jadi pemerhati semua kebijakan termasuk hari ini menganalisis terkait dengan peredaran narkoba, termasuk saya hari ini memposisikan diri ingin menjadi bagian daripada orang yang peduli terhadap generasi penerus bangsa. Artinya bahwa hari ini saya di sini berbicara untuk memberikan sebuah inspirasi, masukan, solusi, masuk juga pertanyaan mungkin. Untuk yang pertama tadi saya lihat data-data yang ada di depan itu bahwa setiap tahun peredaran atau pengguna narkoba itu makin tinggi. Nah, hari ini yang saya pertanyakan, sejauh mana hari ini keberadaan BNN ini dalam menindaklanjuti atau meminimalisir terkait dengan penggunaan narkoba, peredaran narkoba. Kalau misalkan setiap tahun ini persentasenya makin tinggi, berarti di sini saya harus mempertanyakan eksistensi dan keberadaan BNN kan seperti itu. Kemudian yang kedua tadi dipaparkan juga di depan bahwa di sini ada 200 jalan di mana narkoba itu bisa masuk ke Indonesia. Nah ini ketika kita sudah tahu jalan masuknya dari mana, kenapa kita tidak menutupnya gitu? Dan hari ini yang direhabilitasi itu kan bagian daripada korban. Dan hari ini saya inginkan di mana nih keberadaan narkoba ini, di mana diproduksinya, di mana peredarannya, dan itu yang akan ditutup gitu. Termasuk kaitannya semacam peredaran yang ada hari ini. Gitu. Nah, kemudian yang kedua juga saya memposisikan diri di sini bahwa bagian daripada pemuda yang peduli terhadap generasi penerus bangsa. Bahwasanya hari ini saya dengan teman-teman juga menganalisis, kemudian membantu
Dan hari ini saya bawa dua anak-anak yang memang hari ini menjadi anak didik saya gitu ya, yang hari ini kemarin agak sedikit ini sudah baik-baik sekarang ya. Jadi sekarang ada 15 anak yang mencoba untuk direhabilitasi walaupun hanya sekedar seadanya aja. Dan hari ini juga ini sebenarnya Dadan, tolong berdiri Dadan, biar kenal sama orang BNN. Ini juga Dadan, ini juga namanya Ujang ya. Jadi ini saya tidak memberikan sekat terhadap mereka, tapi ini bagian daripada sahabat saya gitu. Yang hari ini saya ingin merehabilitasi mereka agar ini bisa menjadi sebuah ikon di Bandung Barat, bahwa dengan narkoba juga dia sekarang baru masuk SMK. Jadi ini juga walaupun usianya sekarang 19 tahun ya, dan ya sama Ujang ya 19 tahun, tapi baru masuk SMK, baru masuk SMA gitu. Harusnya udah beres kan gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa saya sediakan SMK-nya secara gratis. Kemudian di situ juga saya rehabilitasi seadanya. Termasuk hari ini saya pendekatannya adalah pendekatan secara rohania, artinya pendekatan secara agama gitu ya. Kemudian nanti juga saya keinginan, silakan duduk lagi karena saya pegal ya. Jadi ini dua orang ini sebagai yang akan saya wakili hari ini. Jadi hari ini saya sudah buatkan di sini di Cibimbing. Jadi karena di Bandung Barat itu pengguna narkoba termasuk lem segala macam itu di Padalarang Bu biasanya ya. Kalau misalkan lem itu biasanya di stasiun ya. Saya sering stasiun itu banyak pengamen-pengamen yang ngelem gitu ya. Karena memang yang pertama lingkungan, dan ini juga nanti bisa bercerita lah bagaimana dia sehingga ini kan yang lebih membahayakan. Jadi bukan memalukan dia, enggak. Jadi tapi ini akan menjadi sebuah cerminan bagi kita semua bahwa ini Dadan sama Ujang juga latar belakangnya dari broken home, kemudian ditelantarkan, kemudian lingkungan yang membentuk mereka. Jadi di sini juga kita tidak bisa memarahi mereka, juga tidak bisa menjustifikasi mereka, tapi coba berikan pengertian yang memang bisa masuk pada mereka. Kalau misalkan usia seperti ini, kalau misalkan kita beri sebuah hukuman atau misalkan kita takut-takuti, justru tidak akan menjadi sebuah bahan pelajaran buat mereka gitu ya. Tapi hari ini alhamdulillah sekarang karena saya dengan Pak Bubun katanya sekarang udah baik-baik gitu ya. Nah itu saja mungkin kemudian ya gitu. Kalau misalkan kita mabuk di kamar kemudian mengunci diri sampai mati pun nggak jadi soal gitu. Kalau misalkan berdasarkan hukum negara ya. Tapi kalau misalkan mabuk kemudian mengacak-acak warung tetangga, nah itulah karena ada akibat di situ. Tapi kalau misalkan berdasarkan Islam, jangankan meminumnya, mendekatnya pun tidak boleh. Nah hari ini apakah metode yang digunakan pendekatan metode Islam ini seperti apa sehingga masyarakat paham gitu. Nah seperti itu mungkin yang bisa disampaikan oleh saya. Kemudian saya berharap bahwa nanti kebetulan saya membuat sebuah advokasi dan kajian hukum di Bandung Barat. Artinya saya ingin memberikan sebuah advokasi tidak hanya dalam tahap pelajar aja, tapi termasuk tadi ada petani yang di kampung-kampung seperti itu gitu. Kemudian kalau misalkan di kampung itu saya yakin jarang yang kebeli dengan namanya heroin. Tapi yang saya khawatirkan itu ada sebuah minuman oplosan ya. Yang minuman oplosan itu lebih berbahaya gitu, karena saya kira oplosannya nggak tahu apa lah gitu. Oplosannya takutnya membahayakan diri mereka gitu. Nah, kalau misalkan masuk ke kampung-kampung itu kadang-kadang pohon pucubung juga akan menjadi sebuah bahan untuk diproduksi oleh mereka gitu. Nah itulah. Jadi hari ini saya yakin untuk Bandung Barat pemahaman terhadap bahaya narkoba masih rendah. Gitu. Kemudian saya ingin ada kerjasama dengan BNN. Mungkin di sini saya memposisikan diri sebagai ikon merhati kepemudaan di Bandung Barat. Jadi hari ini mungkin karena memang saya pribadi tidak akan bisa berjalan secara sendiri tanpa ada campur tangan hari ini pemerintah, kemudian lembaga-lembaga terkait. Gitu, termasuk tokoh-tokoh agama juga. Itu akan menjadi sebuah kesinambungan yang akan menghasilkan sebuah generasi yang lebih baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa saya kira ya. Ada pertanyaan, ada saran juga ya, ada pendapat dan sebagainya. Yang pertama dari Pak Hidin ya. Nah, tadi pertanyaannya apa ya? Raffi Ahmad ya. Jadi Raffi Ahmad itu kan di TKP-nya itu di rumahnya dia itu ditemukan kan ada ganja juga di sana ya. Kemudian memang dia mengonsumsi yang namanya metilon. Metilon itu turunannya dari katinon. Nah, di undang-undang memang nggak ada yang namanya metilon. Ya, tapi memang ini perdebatan hukum, Pak. Jadi ada yang kan ada hukum itu ada yang diikuti hukum
positif, ya, yang berdasarkan kalau nggak ada di undang-undang tertulis nggak bisa, gitu ya. Tapi juga yang ada akibatnya. Kalau akibatnya seperti ini bisa juga, gitu. Jadi memang ini sedang terjadi perdebatan. Tapi ya, wajarnya itu kalau dia mengkonsumsi yang namanya stimulan tadi, Pak. Stimulan itu tadi sudah saya jelasin, ya, seperti ekstasi itu kan lebih meningkatkan daya tahan stamina. Jadi kalau dia minum itu namanya metilon itu, Pak, itu nggak capek-capek, nggak ada capeknya gitu loh. Rehabilitasi diminum, ya, karena tadi itu, ya tadi kan kewajiban negara untuk rehabilitasi. Tapi kasus hukumnya tetap jalan terus, Pak. Ya, nah, ini nanti kita buktikan di pengadilan apakah dia juga hanya sebagai pengguna, ya, atau juga salah satu sebagai kan tempatnya digunakan tempatnya rumahnya itu. Dan BNN juga mengharapkan seperti ini, Pak. Jadi bukan hanya kita juga mendorong terus kan setiap warga masyarakat, terutama yang punya kepedulian dengan narkoba ini, terutama khususnya kepada kepedulian terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Jadi memang harus dirawat, Pak. Dan kita itu baru punya namanya rehabilitasi itu, pusat rehabilitasi itu baru 2, Pak. 1 di Makassar, 2 di Lido di Sukabumi. Nah, sekarang kita sedang bangun juga di Batam dan di satu lagi, Bu, di Samarinda. Tapi kan itu butuh proses banyak. Jadi saya kira inisiatif dari masyarakat seperti Pegunungan Lakukan ini saya kira sungguh-sungguh luar biasa. Ini kan artinya peduli dengan korban narkoba. Ini yang kita harapkan, Pak. Ini yang kita dorong terus, ya. Mudah-mudahan mulai Pak Samsul di sini, ya, sebagai mudah-mudahan nanti beliau jadi pemimpin ke depan, nah bisa mendorong gitu, Pak. Bagaimana nanti masyarakat yang lainnya juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Gugun tadi. Jadi saya kira ini luar biasa, Bu, ya. Salut saya, ya. Tepuk tangan untuk Pak Gugun. Ini betul. Ini karena pemerintah nggak kasih jalan sendiri, Pak. Ya, terus terang aja, ya. Pemerintah juga punya keterbatasan. Nah, ini inisiasi masyarakat seperti ini ya harus kita apresiasi dan kita dorong terus. Ini jadikan model untuk di tempat lain gitu, ya. Mungkin ini Bandung Barat modelnya di Pak Gugun ini gitu, ya. Jadi bisa nanti di mana, di kecamatan apa, Pak?